Puji nama Tuhan. Shalom saudara. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Selamat sore untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah pendalaman Alkitab kita di sore menjelang malam hari ini. Saya percaya saat ini saudara sudah mempersiapkan diri Anda, mempersiapkan tempat yang terbaik untuk kita sama-sama masuk di dalam hadirat Tuhan. Dan saat ini mari sebelum kita masuk dalam penyembahan kita kepada Tuhan, saya ajak kita semua, kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Sampai saat ini Engkau masih menyertai kami, Engkau masih memberkati kami Tuhan. Kami boleh datang mempersiapkan diri kami Tuhan untuk menghadap hadirat-Mu. Kami percaya semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Waktu dan kesempatan yang baik ini Tuhan, kami mau pakai untuk kami boleh menyenangkan hati-Mu lewat setiap pujian kami, lewat setiap penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya ketika kami sungguh-sungguh datang di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami boleh merasakan Tuhan jamahan-Mu Tuhan. Kami boleh merasakan mujizat-Mu terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Segala bentuk pekerjaan roh-roh jahat yang mencoba mengganggu ibadah kami mau ikat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Tuhan Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menyembah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku, bawa daku, erat dalam pelukan-Mu. Menikmati kasih-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Oh, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Penuhi setiapku, penuhiku, oh, 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 ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih, saat ini ku berhadapan dengan-Mu. Memandang wajah-Mu Tuhan, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Dalam pelukan-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Oh, hadirat-Mu Tuhan, aku
kekudusan-Mu Bapa. Oh, penuhi setiap kami, penuhiku. Oh, ku rindu selalu diam dalam baik-Mu Tuhan, diam dalam baik-Mu, menikmati kasih-Mu. Oh, haleluya. Anugerah hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Oh, haleluya, penuhi kami Tuhan. Oh, Yesus. Oh, ku rindu selalu diam dalam baik-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan. Oh, rasakan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Bapa, penuhi setiap kami. Oh, haleluya. Oh, ku rindu selalu diam dalam baik-Mu, menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati kasih anugerah-Mu. Haleluya. Mari lebih lagi di hadapan Tuhan, sambil mengangkat tangan kita katakan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu, kekudusan-Mu Bapa. Penuhi setiap kami. Oh, 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 ku rindu selalu diam dalam baik-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati kasih anugerah-Mu. Oh, menikmati kasih-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Haleluya, puji nama Tuhan. Biarlah kita boleh selalu menikmati kasih dan kemurahan Tuhan. Puji nama Tuhan. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara
semua, hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Amin. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Haleluya. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita angkat satunya. Yesus, Engkau sumber pertolonganku. Haleluya, Yesus. Mari sama-sama katakan. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan
selalu mendengar seruan doa kami Tuhan. Dengar seruan hatiku dan keluhku tak tersembunyi bagimu. Dalam kesesakanku ku mau berdiam dan berharap kepadamu. Haleluya Yesus. Oh Yesus, kau sumber pertolongan, pertolonganku. Oh, sebab aku ini milikmu, aku di dalam hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Oh, sebab aku ini milikmu, sebab aku ini milikmu, aku pertahankan hidupku, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Oh, sebab aku ini milikmu Tuhan. Haleluya. Sebab aku ini milikmu, aku di dalam hatimu. Amin. Kasih setiamu yang menghidupkan aku. Oh, sebab aku milikmu, ini milikku, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Haleluya. Oh, sebab aku ini milikmu, aku di dalam hatimu, kasih setiamu. Oh, itulah yang menghidupkan aku. Terima kasih Tuhan. Oh, sebab aku milikmu, sebab aku ini milikmu, aku pertahankan hidupku, biar kehendakmu. Amin. Oh, kerjakanlah dalamku, biar kehendakmu, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Biar kehendak-Mu terjadi di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau menuruti setiap perintah-Mu. Kami mau menuruti setiap firman-Mu Tuhan. Ini tiba saatnya kami mempersiapkan diri kami
untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau diam di kaki-Mu Tuhan. Urapi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami boleh mengerti setiap maksud-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita bertemu kembali di ibadah pendalaman Alkitab hari ini. Bersama istri saya sampaikan shalom bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini kita akan membaca Wahyu 6 ayat 3 dan 4. Kuda merah padam atau meterai yang kedua yang dibuka. Silakan dibacakan Wahyu 6 ayat 3 dan ayat yang keempat. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, "Mari, dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar." Ya, jadi dikatakan penunggang kuda merah padam itu diberi kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari muka bumi. Akibatnya mereka saling membunuh. Jadi kalau tidak ada damai sejahtera, pasti saling membunuh. Peperangan. Ya. Mengapa Kain akhirnya membunuh Habel? Karena hatinya Kain tidak ada damai sejahtera. Kalau hati Kain itu ada damai sejahtera, dia tidak akan sampai membunuh. Ya. Nanti bumi tidak punya damai sejahtera, sehingga terjadilah peperangan-peperangan. Mereka saling membunuh, iri hati. Perlu sekali kita memiliki damai sejahtera. Tapi juga bukan damai sejahtera dari bumi. Damai sejahtera dunia bisa berikan, tapi tidak seperti apa yang Tuhan berikan. Tuhan Yesus berkata dalam Injil Yohanes 14, "Damai sejahteraku kuberikan kepadamu, damai sejahteraku yang kuberikan kepada engkau tidak seperti apa yang dunia berikan." Jadi tidak sama. Damai dunia itu semu. Kalau dunia katakan aman, 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 damai, damai, itu semuanya siap berperang. Tiba-tiba seperti orang sakit bersalin, ya, mau melahirkan, pecah perang. Karena damainya damai semu. Tolong dibaca dulu Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Ya. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Ya. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Apa yang kuberikan tidak seperti apa yang dunia beri. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Sekian. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai ayat 3. Tolong dibaca. Berjaga-jaga. Tetapi tentang zaman dan masa, Ya. saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. Ya. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Ya. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, Ya. maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil. Ini damainya dunia. Damai di ujung apa? Senjata nuklir. Jadi damai yang tidak sejati. Nah, ini damai dunia. Kelihatannya damai, tapi tidak damai. Tahu-tahu perang terjadi. Ya. Tapi damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita adalah damai sejahtera yang sejati. Kain, kenapa hatimu panas? Tidakkah wajahmu berseri-seri kalau engkau punya hati yang damai? Tapi hatinya Kain diliputi dengan amarah, iri hati, ya, panas hatinya karena ditolak persembahannya. Akhirnya dia manggil adiknya untuk apa? Untuk dibunuh. Padahal Tuhan ingatkan Kain, Kain, tidakkah wajahmu berseri
Demikian dikatakan di Wahyu 6 tadi yang kita baca. Karena tidak ada damai sejahtera lagi nanti di bumi, maka mereka saling membunuh. Kejadian pasal yang keempat, ayat yang kelima dan keenam. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Ya, Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. ya, Firman Tuhan kepada Kain, ya, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? ya, Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? ya. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu." Kalau engkau tidak berbuat baik, awas, dosa. Ya, karena hatinya panas, tidak ada damai. Di Wahyu 6 dikatakan tidak ada damai, saling membunuh. Lanjut. Ia sangat menggoda engkau, Ya. tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Ya, si Tuhan, demikianlah nanti ketika damai sejahtera diambil dari bumi, maka orang saling membunuh dan katanya Tuhan diberikan pedang besar. Pedang besar ini, ya, dikatakan di dalam ayat yang keempat, dan kepadanya, kepada penunggang kuda merah padam itu diberi sebilah pedang besar. Untuk apa? Membunuh. Sekarang kita, Tuhan mau memberikan kepada kita pedang tajam yang kecil. Pedang tajam tapi bermata dua. Supaya apa yang ada di hati kita itu diperlihatkan oleh firman yang merupakan seperti pedang tajam bermata dua. Itu yang memeriksa sampai jauh ke dalam, menyucikan apa yang ada di hati. Seperti Tuhan berkata kepada Kain, "Kain, apakah kamu tidak berseri kalau engkau berbuat baik?" Amsal mengatakan, seperti air mencerminkan wajah, demikian hati mencerminkan orang itu. Jadi kalau tidak mau dikoreksi hari-hari ini oleh firman Allah, seperti pedang tajam dalam Ibrani pasal 4, tolong dibaca Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat, Ya, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. ya, itu Ia lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ini pedang kecil, bukan pedang besar untuk saling membunuh. Ya, terus, Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, ya, sendi-sendi dan sumsum. ya, Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. ya, Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. ya, Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, ya. yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Sekian. Jadi ketika pedang firman itu diarahkan kepada kita, pedang tajam, itu apa yang tersembunyi. Seperti misalnya Kain, mengapa hatimu panas? Apa yang dilihat Tuhan? Bagian dalamnya Kain, yang tidak dilihat sebelah luar. Kenapa hatimu panas, Kain? Hatinya. Kalau Kain merasa teguran Tuhan itu mengingatkan dia untuk sadar, berhenti hati panas, berhenti hati iri, berhenti untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, dia tidak akan membunuh. Bahkan akhirnya Kain itu pergi jauh dari hadapan Tuhan. Jadi hari-hari ini anak panah firman Allah itu ya sedang diarahkan kepada kita, gereja Tuhan. Allah membukakan firman-Nya untuk menyatakan apa yang salah, apa yang tidak baik, yang perlu diperbaiki di gereja Tuhan, orang-orang percaya. Karena itu dikatakan 1 Petrus, penghakiman dimulai dari rumah Allah.
Hari-hari ini kita dihakimi oleh firman yang tajam, lebih tajam daripada pedang permata dua manapun. Untuk apa? Supaya apa yang kita tidak sadari itu sebagai suatu kesalahan, sebagai suatu dosa, itu dimunculkan oleh Tuhan. Kalau kita akui dengan rendah hati, akan jadi lebih baik untuk kita. Makanya gereja Tuhan hari-hari ini diberi pedang tajam, bukan pedang besar seperti Wahyu 6. Itu sudah untuk dipakai membunuh. Damai sejahtera sudah diambil. Jadi kita tidak boleh tersinggung kalau firman Tuhan itu mengenai sasaran kehidupan kita. Ternyata Tuhan kenal hati kita. Bahkan Tuhan tahu hati kita itu apa. Ketika Daud mau dipilih jadi raja, tampil kakak-kakak Daud. Tapi Tuhan melihat, walaupun manusia mengatakan bagus, Samuel sudah hampir melantik kakaknya, tapi Tuhan bilang kepada Samuel, tidak. Bukan yang dilihat manusia, itu yang dipandang Allah. Yang dipandang Allah adalah yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Itu hati manusia. Jadi hari-hari ini kita harus memeriksa hati kita. Apa ada damai sejahtera? Apa ada damai sejahtera? Kalau tidak, itu tanda bahwa kita sedang ada dalam kondisi yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kalau hati kita damai sejahtera, itu tidak ada masalah dengan Tuhan. Ya, jadi Tuhan mau hari-hari ini memberikan damai sejahtera kepada kita. Hari-hari ini Tuhan masih menawarkan, marilah kepadaku, kamu yang berlelah dan bertanggungan berat. Pikulah kuk yang kupasang, belajar kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Lalu Tuhan sambung, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Ada damai bagi orang yang rendah hati, bagi orang yang tidak angkuh, bagi orang yang tidak ada dosa yang menjadi beban. Dosa itu berat sekali, dipikul. Itu yang membuat hati kita tidak punya damai, karena hubungan kita dengan Tuhan terganggu. Makanya Tuhan mengajak, hari-hari ini Tuhan bilang, mari yang letih lesu. Coba kalau kita lihat wajahnya Kain, pasti letih lesu, muram, tidak ada seri-serinya. Karena apa? Hatinya. Matius 11 ayat 28 dan 29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan terbeban berat. Mari kepadaku, ini ajakan juru selamat sampai hari ini, sebelum nanti penggenapan penghukuman atas dunia, di mana damai sejahtera tidak ada lagi dalam dunia. Hari-hari ini Tuhan masih mengulurkan tangan, mari datang kepadaku. Ya, terus, Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. aku berikan lega, sentosa, nyaman. Terus, Pikulah kuk yang kupasang, ya, dan belajarlah padaku, ya, karena aku lemah lembut dan rendah hati, ya. dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kalau lemah lembut, rendah hati, tenang. Kalau tenang berarti apa? Damai. Ya tahu? Nah, makanya Tuhan bilang, mari kepadaku yang letih lesu. Bebannya dosa itu berat, membuat orang letih. Pikul dosa itu berat. Datang kepada juru selamat kita, Yesus. Aku berikan kelegaan, sentosa,
damai. Jangan tunggu nanti penggenapan kita Wahyu 6 ayat 34 ini. Damai sejahtera sudah diambil dari bumi. Kemana-mana orang cuma saling membunuh, berperang. Ya. Tuhan bilang mari damai. Maka ajakan damai ini kita teruskan sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan. Berilah dirimu didamaikan dengan Kristus. Maka akan ada damai sejahtera Kristus memerintah hati kita. 2 Korintus pasal 5 ayat 18-19 mencatat bahwa damai sejahtera akan timbul kalau kita memberikan diri kita berdamai dengan Kristus. 2 Korintus 5 ayat 18-19. Dan semuanya ini dari Allah, Ya, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, ya. dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Nah, damaikanlah dirimu dengan Kristus. Pelayanan pendamaian dilakukan oleh Rasul Paulus, oleh hamba-hamba Tuhan, meminta umat manusia untuk berdamai dengan Allah, sehubungan dengan nanti tidak ada lagi kesempatan berdamai dengan Allah. Damai sejahtera itu sudah diambil, dan apa yang dikatakan Alkitab, apa yang dinubuatkan oleh Alkitab itu pasti jadi. Petrus selalu mengingatkan, aku memperhatikan firman yang dinubuatkan oleh Allah dengan sungguh-sungguh. Ini bukan nubuat-nubuat sembarangan, karena juga ada nabi palsu, guru palsu, mereka menyampaikan nubuat palsu. Ada juga nabi ya, kata perjanjian lama di dalam Yeskiel, aku tidak suruh kok mereka itu bernubuat. Mereka bernubuat. Ada. Tapi ini betul-betul firman yang kita baca, firman yang belum terjadi seperti ini, nanti damai sejahtera diambil. Itu yang dinubuatkan Allah, diberitahukan kepada Rasul Yohanes untuk dicatat. Hendaklah kita memperhatikan, kata Petrus, sampai nanti ada penerangan jelas, bintang timur terbit di hatimu bersinar. Perhatikan firman nubuat itu. Ya. Nah, dikatakan tadi bahwa berilah dirimu. Kami ini cuma perantara. Sekalipun dosa seperti kemisi merahnya, hitam seperti arang, akan jadi putih bersih oleh karya darah Yesus. Puji Tuhan. Jadi hari-hari ini para pelayan Tuhan yang menyampaikan berita pendamaian, kita juga harus berdamai. Jangan hamba-hamba Tuhan memberitakan tapi tidak berdamai. Kita ditapiskan untuk menyampaikan berita pendamaian sebagai utusan pendamaian. Ya. 2 Korintus 5 ayat 20. Tolong dibaca. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Ya. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Kami ini adalah utusan Yesus Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kalian melalui kami. Ya. Di utusan Kristus. Berilah dirimu diperdamaikan. Bahkan Tuhan mengulurkan tangannya supaya orang-orang datang kepadanya berdamai dengan Tuhan. Berdamai dengan korban Yesus Kristus. Ini hari-hari ini. Oh, kita tidak mau lihat lagi wajahnya sampai mati. Sampai dipaku 4. Tidak mau lihat wajahnya. Udah sekalilah saya disakiti, tidak mau 2 kali, tidak mau 3 kali. Pokoknya sudah beres. Ini orang ini tidak mau berdamai. Nanti
Akibatnya karena hatinya sudah panas, marah, membunuh. Karena itu Tuhan berkata, siapa yang membenci saudaranya, ya, itu cuma dalam hati loh. Itu sudah jadi pembunuh. Kalau hukum Taurat mengatakan yang membunuh, ya, itu membunuh, itu baru dosa, membunuh, dirajam sampai mati. Tapi perjanjian baru, dalam hukum perjanjian, Tuhan katakan dalam Alkitab perjanjian baru, siapa yang membenci saudaranya, itu sudah sama membunuh. Benci saja sudah membunuh. Kalau dalam Taurat, siapa yang berzina, yang melakukan dosa itu, ia dilempari batu sampai mati. Tapi dalam perjanjian baru, hukum perjanjian baru, Tuhan katakan, siapa yang memandang seorang perempuan lalu menginginkannya di dalam hatinya itu, maka dia sudah berzina. Hukum perjanjian Taurat itu tidak dihapus, malah dipertegas Tuhan. Ya. Jadi kita ini adalah utusan. Seakan-akan Tuhan menasihati kita, menasihati banyak orang, supaya beri dirimu berdamai. Ini kesempatan, jangan tidak menggunakan kesempatan. Esau tidak menggunakan kesempatan sampai harus menangis meraung. Tidak ada lagi kesempatan bagi Esau. Ketika dia jual hak kesulungannya kepada adiknya, itu karena dia cuma ingin makan sup kacang merah. Orangnya hidup dalam daging, berburu daging. Setelah dia jual, dia mau dapatkan berkat sulung itu dari ayahnya. Ayahnya bilang, sudah diambil oleh adikmu Yakub. Siapa kamu? Aku Esau. Setelah dia tahu, malah dia benci adiknya itu. Dia berusaha untuk membunuh sampai Yakub harus menyingkir pergi ke rumahnya Laban. Kita melihat di sini betapa beratnya kalau hari-hari ini kita tidak berdamai dengan Tuhan, tidak mempunyai damai sejahtera dari Tuhan. Bagaimana kalau nanti dunia sudah tidak punya damai sejahtera? Kita ini cuma pelayan pendamaian, yang menyampaikan berita pendamaian, menasihati. Kalau firman menyatakan dosa kita, dinasihati firman, akui itu. Akui. Karena begitu yang harus kita lakukan. Jangan kita tidak mau akui. Akui dosa, tinggalkan dosa, akan ada damai sejahtera. Kalau kita tidak mengakui dosa, kita tidak ada rasa damai sejahtera di hidup kita. Rekan-rekan hamba Tuhan, kita ditabiskan oleh Tuhan, diurapi oleh Tuhan untuk menjadi apa? Pelayan pendamaian. Pelayan pendamaian. Jangan pelayanan pendamaian ini untuk mencari keuntungan, kepentingan diri sendiri. Tidak boleh. Pelayanan ini untuk kepentingan banyak manusia, supaya manusia berdamai dengan Allah lewat korban Yesus. Karena Kristus sudah menyerahkan nyawanya untuk mendamaikan manusia dengan Allah, untuk mendamaikan manusia dengan manusia. Jangan kita mencari kepentingan sendiri, popularitas sendiri, kemudian kita ini bertikai,
ya, saling menjelekkan, berseteru. Marilah kita menggunakan kesempatan anugerah Tuhan, jadi pelayan pendamaian yang ditugaskan untuk mendamaikan manusia dengan Allah. Lakukan dengan baik. Seringkali kita ini bertikai, ya, saling menjelekkan hamba Tuhan yang satu dengan hamba Tuhan yang lain. Apalagi puncak-puncaknya kalau hamba Tuhan itu sudah sampai melapor kepada yang berwajib ditangani oleh pihak-pihak, misalnya kepolisian, sampai nanti jadi pengadilan. Apa perlu seperti itu? Apakah kita tidak kembali kepada korban Tuhan untuk mendamaikan? Ya, tapi saya ini dihina-hina, diejek-ejek sama dia, dituduh yang tidak benar. Tapi dituduh yang tidak benar, mau dibenarkan, dibuktikan. Baik, serahkan. Jangan sampai pendeta suruh polisi tangkap pendeta. Ini sangat memalukan. Ini berita pendamaian yang kita sampaikan di mana toh? Memang tidak enak kalau difitnah, dijelekan. Loh, istrinya Potifar bilang, ini bukti Yusuf itu mau mencabuli saya. Ini jubahnya Yusuf. Bayar mahal. Yusuf dijebloskan ke penjara. Tapi dia difitnah tidak melakukan salah. Allah yang Maha tahu. Mungkin pedang tajam bermata dua ini untuk saya juga, untuk rekan-rekan saudara-saudara, hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Marilah kita jangan sampai lupa bahwa kita ini pelayan pendamaian. Ya, berani menyampaikan firman Tuhan yang tajam, lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ya, untuk apa menyatakan salah, memperbaiki kelakuan. Ini kesempatan, waktu masih ada. Nanti tidak ada waktu. Mau berdamai sekarang, tidak ada waktu, sudah tidak ada damai, sudah pedang besar itu sudah diserahkan. Apa yang terjadi? Saling membunuh, kata Wahyu 6 ayat 4. Wahyu 6 ayat 3 dan 4, tolong dibaca lagi. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, Ya. aku mendengar makhluk yang kedua berkata, "Mari." Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi. Iya, Sehingga mereka saling membunuh, saling membunuh. dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Ya, saling membunuh. Ya, dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Ya, itu. Saling membunuh. Damai sejahtera sudah tidak ada. Ya. Karena itu hari-hari ini busur dan anak panah sudah dibuka. Busur dibuka, anak panah, firman Allah pas kena sasaran. Sehingga apa yang tidak kita tahu itu dimunculkan Tuhan. Untuk apa? Diperdamaikan. Dosa yang tersembunyi, terselubung, diperdamaikan. Betapa baiknya Tuhan. Sebelum damai sejahtera diambil, ya, manusia diminta berdamai dengan Tuhan. Dosa yang tersembunyi harus lebih dahulu kena anak panah firman Allah dari penunggang kuda putih itu. Kalau dosa dinyatakan, diakui,
nanti damai sejahtera tidak ada, kita sudah memiliki damai sejahtera itu. Tuhan itu baik. Begitu juga nanti kuda hitam itu nanti terjadi apa? Kelaparan. Ya. Terjadi kelaparan. Dikatakan nanti sangat mahal secupak gandum sedinar. Kalau peperangan itu membuat nanti ekonomi jadi krisis. Bencana kelaparan, banyak orang susah karena peperangan. Sebelum kita mengalami itu semua, alangkah baiknya Tuhan kuda putih keluar lebih dahulu. Apa? Menghukum dosa. Terutama dosa-dosa yang ada di dalam gereja Tuhan. Penghakiman dimulai dari rumah Allah. Anak panah firman Allah yang dibukakan itu akan menyatakan apa yang terselubung, yang tersembunyi di dalam lubuk hati. Itu pedang firman Allah yang lebih tajam lagi daripada pedang manapun. Itu hari-hari ini yang sedang jalan untuk menghukum dosa, hukum manusia. Nah, kalau kita mau terima dosa kita dihukum, dihakimi, kita akui, kita berdamai dengan korban Kristus, darah Yesus, kita dipulihkan, ada rasa damai. Ketika saya tidak berdamai dengan Allah, tidak ada damai. Ketika saya mengakui dosa saya, hancur hati, ada damai. Sekarang ini Tuhan mau kita mempunyai itu. Jangan nanti penggenapan, nanti damai sejahtera diambil oleh penunggang kuda merah padam. Apalagi sudah dikaruniakan pedang besar, saling membunuh. Habakuk 3 ayat 8. Habakuk 3 ayat 8. Terhadap sungai-sungaikah ya Tuhan? Ya. Terhadap sungai-sungaikah murkamu bangkit? Ya. Atau terhadap lautkah amarahmu sehingga engkau mengendarai kuda dan kereta kemenanganmu? Ya. Busurmu telah kau buka, telah kau isi dengan anak panah. Nah, busur telah dibuka. Firman Allah sudah dinyatakan. Firman Allah dibukakan untuk apa? Menghukum dosa manusia. Lanjut. Engkau membelah bumi menjadi sungai-sungai. Ya. Melihat engkau gunung-gunung gemetar. Ya. Air bah menderu lalu. Ya. Samudra raya memperdengarkan suaranya. Ya. Dan mengangkat tangannya. Ya. Matahari, bulan berhenti di tempat kediamannya. Ya. Karena cahaya anak-anak panahmu yang melayang laju, karena kilauan tombakmu yang berkilat. Ya. Terus. Dalam kegeraman engkau melangkah melintasi bumi. Ya. Dalam murka engkau menggasak bangsa-bangsa. Ya. Jadi hari-hari ini busur Tuhan dibuka. Anak panah dibidikkan persis sasaran. Menghukum dosa. Istimewa dosa yang ada di dalam gerejanya. Itu nomor 1 dihakimi. Kalau dosa dihakimi, kita akui. Kita berdamai dengan Kristus. Damai sejahtera yang kumiliki, damai sejahtera dari Yesus. Tidak seperti dunia. Dunia fana. Tapi damai sejahtera dari Tuhan. Damai sejahtera yang sejati ada di dalam hidup saya. Siapa yang bisa ambil kecuali saya melakukan dosa? Itulah kuda putih dengan anak panah menghukum dosa. Kita dikasihi Tuhan. Kalau Tuhan menghukum dosa, bukan kita dibenci. Justru saya dan saudara dikasihi Tuhan. Kalau dosa kita disingkapkan, dinyatakan,
Bukan karena Tuhan benci kepada kita. Allah mengasihi kita manusia. Sebelum kita bertobat, sebelum kita bisa melayani Tuhan, dulu kan kita berseteru dengan Allah di dalam tindakan-tindakan kita, dalam perbuatan kita yang berbuat dosa begitu bertumpuk-tumpuk, begitu banyak dosa kita. Tapi ketika kita berbuat dosa itu, Allah mengasihi kita manusia. Adam berbuat dosa, melanggar perintah Tuhan. Apa yang dibuat oleh Allah? Diambilnya seekor binatang, disembelih. Walaupun tidak diceritakan semua itu, saya juga percaya itu binatang domba, disembelih, dikuliti. Habis dikuliti, dibuat pakaian. Karena waktu Adam jatuh, dia telanjang, dia mengambil daun ara, menjadi cawat, menutup ketelanjangannya. Adam dan Hawa pakai daun yang kalau daun sudah lepas dari pokoknya itu pasti tidak tahan lama. 1 hari 2 hari kuning, layu. Allah melihat itu tidak baik. Betapa besar kasih Allah. Dia sembelih seekor domba. Dia kuliti. Darahnya buat pengampunan dosa Adam. Kulitnya menjadi pakaian. Itulah kasih yang meliputi manusia. Notabene manusia ini berbuat dosa, melanggar. Jadi kalau Allah hari-hari ini menyatakan salah kita melalui firman Tuhan yang tajam, itu supaya kita memperbaiki, supaya kita diselamatkan. Nanti pada hari di mana damai sejahtera diambil, orang saling membunuh, kita tidak mengalami itu. Karena ada damai sejahtera. Berilah dirimu didamaikan dengan Kristus, korban Kristus. Kalau Allah menyatakan dosa saya dan dosa saudara, bukan karena Allah benci kita, tidak. Anak bungsu yang pergi, udah berbuat dosa, waktu kembali dipeluk oleh ayahnya. Itu gambaran Allah kepada kita. Kita dipeluk kalau kita mengakui kesalahan kita, dosa kita. Kita dipeluk oleh Tuhan. Jadi urutannya, kalau kita dikena anak panah firman Allah yang menyatakan salah, tujuannya apa? Untuk memperbaiki kelakuan, bukan mematikan. 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, Ya, untuk menyatakan kesalahan, ya, untuk memperbaiki kelakuan, ya. dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, itu. Jadi kita ini harus dengar apa yang Allah nyatakan. Untuk apa? Memperbaiki kelakuan, mendidik kita dalam kebenaran. Jadi kalau kena anak panah itu untuk menghukum dosa, bukan menghukum kita, supaya kita diselamatkan. Karena ada lagi kuda-kuda yang lain. Kuda merah padam mengambil damai sejahtera. Kuda hitam nanti banyak bencana kelaparan dan sebagainya. Ya, masih ada 3 kuda. Saya menyampaikan apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan kami. Itu yang kami sampaikan. Bahwa penunggang kuda putih dengan busur dan anak panah itu untuk menghukum dosa. Supaya apa? Kita mengalami damai karena kita diperdamaikan. Yang kita ini pelayan perdamaian, ditabiskan untuk menjadi pelayan perdamaian yang tidak mencari kepentingan diri, yang berdamai dengan Allah dan berdamai dengan sesama.
dan seterus, tidak. Menyusul nanti dalam Wahyu pasal 6 ada kuda hitam, ya, dan dikatakan nanti berikutnya ada kuda yang hijau kuning. Ini kuda penunggangnya bernama Maut. Wow, di mana-mana ada maut, sehingga seperempat bumi membunuh dengan pedang dan kelaparan dan sampar. Wah, betapa ngeri. Hari-hari ini Allah memberikan anugerah kemurahan, kasih-Nya, menawarkan kepada manusia berdamai dengan Allah dan berdamai dengan sesama. Jangan sayang kepada dosa. Ya, mari kita cari damai sejahtera itu. Di mana kita bisa mendapatkan damai sejahtera itu sekarang? Kalau anak panah firman itu telah dibidikkan, kena. Kita harus perhatikan firman itu. Perhatikan. Allah sedang berbicara. Kain tidak perhatikan. Kain, mengapa hatimu panas? Apakah wajahmu tidak berseri kalau kau berubah? Tidak ada yang masuk di telinga, masuk di hatinya Kain. Dia jalan terus. Rencananya membunuh adiknya jalan terus. Panggil Habel, sini Habel, mari kita ke padang. Begitu tiba adiknya tidak berjaga-jaga, dia mati. Sebab dia tidak mengindahkan Tuhan. Tuhan panggil Kain. Sesudah dia membunuh adiknya pun, Tuhan berfirman, Kain, di mana adikmu? Apakah aku penjaga adikku? Ini orang meremehkan firman. Amsal 13 ayat 13 mengatakan, siapa meremehkan firman menanggung akibatnya. Karena itu jangan meremehkan firman. Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Ya, siapa meremehkan firman menanggung akibat. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Siapa yang taat kepada firman Tuhan yang merupakan perintah, ada balasannya. Damai sejahtera. Karena itu carilah damai sejahtera. Di mana kita bisa menemukan damai sejahtera? Yesaya 48 ayat 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak akan pernah berhenti. Sekiranya engkau memperhatikan perintahku, maka damai sejahteramu apa? Tidak pernah berhenti. Lanjut. Maka keturunanmu akan seperti pasir, dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Ya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Tadi dikatakan apa? Ayat 18. Damai sejahteramu mengalir apa? Coba baca lagi. Yesaya 48 ayat 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, ya, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak akan pernah kering. Kalau saja Kain memperhatikan apa yang Tuhan katakan, peringatan yang Tuhan berikan kepada Kain, dia tidak akan lari jauh dari hadapan Tuhan. Tapi Kain adalah gambaran kehidupan yang meremehkan firman dan menanggung akibatnya, harus pergi jauh dari hadapan Tuhan. Yesaya 48 mengatakan tadi, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, damai sejahteramu seperti sungai yang tidak pernah kering. Damai sejahteraku, ya, seperti sungai yang tidak pernah kering. Hari-hari ini perhatikan firman. Amos menubuatkan nanti tidak ada lagi firman.
Kalau tidak ada firman yang mengingatkan kita, tidak ada lagi yang menyatakan dosa, maka kita tidak akan bawa Tuhan dosaku untuk diperdamaikan. Tidak ada damai sejahtera lagi. Mari kita baca ya, Amos pasal 8 ayat 11. Lapar dan haus, Ya, sesungguhnya waktu akan datang. Demikianlah firman Tuhan Allah. ya, Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Bukan kelaparan akan makanan dan Ya. bukan kehausan akan air, ya. melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mendengarkan firman tapi tidak dapat. Mau ditegur Tuhan, tidak dapat. Terus, Mereka akan mengembara dari laut ke laut ya, dan menjelajah dari utara ke timur ya, untuk mencari firman Tuhan, ya. tetapi tidak mendapatnya. Nah, sudah tidak ada. Ini pun nubuat dari Amos kita harus perhatikan. Itu akan terjadi. Kalau sudah tidak ada firman yang mengingatkan kita, kita tetap dalam dosa, kita tidak punya damai sejahtera. Ini yang harus kita perhatikan. Jadi perintah Tuhan apa kepada kita, kita perhatikan dengan baik. Kita akui ada damai sejahtera. Ya, semoga apa yang saya sampaikan boleh menjadi berkat untuk kita sekalian, dengan lebih dahulu menjadi berkat untuk pribadi saya. Ayat terakhir kita baca, Yesaya 26 ayat 12. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Ya Tuhan, Engkau yang menyediakan damai sejahtera. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Sebab apa yang kami dapatkan, Engkau yang melakukan. Engkau yang menyediakan damai sejahtera untuk kami. Siapa kami? Yang mau berdamai dengan Kristus, yang mau belajar kepada Yesus. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita akan berterima kasih untuk firman Tuhan. Sejahteraku seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah. Damai sejahteraku seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah. Bila ku pandang hasil karya gunung dan lembah yang menghijau, di sanalah aku bertemu denganmu, Yesus. Hening dan sejuk sekali burung bernyanyi, memuji Engkau, di sanalah aku rasakan kebesaran-Mu dan keagungan. Damai sejahteraku
denganmu Yesus. Hening dan sejuk sekali, burung bernyanyi memuji Engkau. Di sanalah aku rasakan kebesaran-Mu dan keagungan. Damai sejahtera-Ku seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah. Damai sejahtera Tuhan sediakan bagi kita hari-hari ini. Jangan menolak damai sejahtera yang Tuhan berikan. Karena nanti pada hari di mana Wahyu 6 digenapkan, damai sejahtera diambil dari bumi dan kita tidak punya damai itu. Perhatikan perintah Tuhan, kata Yesaya 48. Jangan meremehkan firman. Perhatikan Amos 8 ayat 11 mengatakan nanti damai sejahtera tidak ada lagi ketika firman diambil. Hanya firman itu yang bisa membuat kita damai. Asal kita mau ditegur, mau memperbaiki kesalahan, mau berdamai dengan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan. Kau yang menyediakan damai sejahtera bagi kami hari-hari ini. Terima kasih. Sekali lagi katakan damai sejahtera. Damai sejahtera-Ku seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah. Damai sejahtera, mari angkat tangan Tuhan. Damai sejahtera-Ku seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah. Terimalah berkat kasih karunia anugerah cinta kasih dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini sampai selamanya, bahkan sampai Tuhan datang kembali pada kali yang kedua. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Muliakan Dia. Amin. Sampai di sini ibadah pendalaman hari ini. Kita akan jumpa kembali di ibadah pendalaman yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.